aktivitas menarik anak usia dini dalam pengembangan motorik. Nah, yang pertama-tama akan kita pertanyaan besarnya adalah apa sih yang dimaksud dengan perkembangan motorik itu? Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini yang hadir pada malam hari ini adalah mungkin ada beberapa yang menjadi orang tua juga, tapi juga sebagai pendidik di sekolah, sebagai guru di sekolah, mungkin sudah tahu apa itu perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik itu diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian anak, pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Jadi ada kolaborasi antara kematangan anak dengan gerak tubuhnya juga beserta kerja otak. Nah, otak ini perannya sebagai pusat penggerak. Itu menurut pendapat Elizabeth Harlock yang saya baca referensinya ya. Lalu selanjutnya menurut E.R. Sukamti bahwa proses perkembangan motorik itu adalah proses kemasakan atau yaitu tadi kematangan ya atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses persyarafan yang menjadi seseorang itu mampu menggerakkan dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Bahkan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau keseluruhan dari otot yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri, seperti kemampuan berlari, menendang, duduk, naik turun tangga, lompat, dan berjalan. Jadi intinya motorik kasar itu semua yang melibatkan otot-otot besar. Gerakan-gerakan yang sifatnya melibatkan tangan, kaki, lengan, ya itu yang melibatkan otot besar gitu. Dan seluruh tubuh. Fungsinya apa? Melatih kelenturan dan koordinasi otot jari, tangan, dan memacu pertumbuhan, dan mengembangkan fisik motorik, rohani, kesehatan anak, memperkuat tubuh anak, melatih keterampilan ketangkasan gerak, dan berpikir anak, meningkatkan perkembangan emosional. Nah, ada kaitannya juga ternyata dengan ini perkembangan emosional ya, perkembangan sosial tentu saja. Karena di dalam motorik kasar itu ada interaksi sosial kalau dalam permainan ya, memahami manfaat kesehatan pribadi dan perkembangan kreativitas anak. Dan harus yang diperhatikan dan dipelajari dalam motorik kasar itu kesiapan dan kesempatan belajar motorik kasar dan adanya model dalam mempelajari. Kenapa harus ada model? Ya supaya gerakannya terarah gitu. Model yang benar ya. Jadi dalam melakukan motorik kasar itu harus dicontohkan terlebih dahulu, bukan bergerak sebebasnya. Anak itu butuh role model gitu untuk melakukan gerakan-gerakan yang benar. Seperti itu. Nah, ini tahapannya nanti bisa dibaca saja. And then selanjutnya nah, ini ragam aktivitas motorik kasar sederhana. Ada gerak jongkok, jalan, lari, ini yang sangat sederhana sekali yang Bapak Ibu di rumah tidak memerlukan alat bantu yang mohon maaf kalau kita menggunakan metode Montessori itu kan banyak alat-alat yang sangat detail ya, alat-alat yang sangat spesifik, yang sangat mungkin terkesan mahal. Nah, itu sebenarnya sah-sah saja menggunakan alat-alat seperti itu, tetapi untuk kalangan menengah ke bawah itu alat-alat itu tentunya sangat-sangat mahal. Jadi kita tidak perlu mencari alat-alat yang sulit untuk merangsang aktivitas motorik kasar anak gitu. Bisa dengan aktivitas di rumah yang sederhana seperti ini. Membantu mamanya menyapu, mengepel, bermain lompat tali. Ini saya rasa kegiatan yang sangat identik dengan kehidupan kita di masa kecil dulu ya. Kalau generasi Y, generasi Z mungkin masih merasakan permainan-permainan sederhana seperti ini ya. Kalau yang kita ajar itu kan sekarang generasi gen alpha ya. Jadi mungkin belum familiar dengan permainan-permainan yang sederhana seperti ini. Padahal ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya sama sekali gitu. Nah, ini tingkat pencapaian fisik motorik anak 3-4 tahun. Nanti ini bisa dibaca saja
PPT saya, tahapan perkembangan motorik 5-6 tahun, dan sebagainya. Saya percepat ya, saya pengen cepat-cepat diskusi soalnya sama Bapak Ibu. Nah, ini aktivitas stimulasi motorik kasar. Nah, menari, karate, futsal, ini manfaatnya banyak sekali. Nah, menari atau senam dapat melatih keseimbangan, tumpuan, berdiri, melompat, dan akan melatih kontrol, koordinasi, dan kelenturan gerak motorik kasar. Ada tari balet, ada tari tradisional, itu bagus dikenalkan kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan. Karate juga ya sama, futsal, dan masih banyak olahraga yang lain. Motorik halus atau fine motor skill itu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata, tangan, kontrol, dan koordinasi gerak halus dari mulai meraih, mendorong, menarik, menggenggam, menjumput, memanipulasi, mengcopy, meronce, meletakkan, dan memasang. Jadi saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan yang kontinu secara rutin. Jadi kalau boleh dikatakan dengan singkat bahwa fine motorik skill itu adalah gerakan yang melibatkan otot-otot yang kecil-kecil gitu ya. Dan kombinasi antara fungsi mata, tangan, serta koordinasinya sehingga sangat membutuhkan konsentrasi. Lalu fine motoric skill ini diperlukan untuk kemandirian anak seperti makan, berpakaian, mengancingkan baju, ya keterampilan life skill ya. Juga diperlukan untuk kemampuan akademis di sekolah nantinya seperti menggunting, menempel, mewarnai, dan akhirnya kemampuan untuk menulis. Ini ada penelitian yang saya baca mengenai apakah motorik halus ini berhubungan dengan kecerdasan. Iya, sangat berhubungan. Berdasarkan penelitian bahwa kemampuan motorik halus pada anak itu sangat erat kaitannya dengan kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif itu apa? Kecerdasan yang daya pikir, ya, yang logika, matematis, gitu. Dan itu juga berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Itu ada penelitiannya dan saya, hilang ya slide-nya. Sebentar. Ya, tiba-tiba menghilang. Sudah tampak lagi slide saya? Ibu, tampilannya di beberapa teman, dia itu tidak muncul slide-nya. Nah, jadi kira-kira apakah saya bantu untuk share aja, Ibu? Oh iya, boleh Pak Ucap, boleh mohon dibantu karena ini sepertinya memang... Baik, tunggu sebentar ya, Ibu. Agak bermasalah ya. Saya boleh dibantu Pak Ucap dulu. Ya. Ini saya stop saja ya? Ya, betul. Oke, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sudah kelihatan slide-nya? Ya, sudah. Ya, sudah Mas. Oke, baik kalau begitu. Sampai di mana tadi di slide? Kita langsung slide ke 4 ya. Nah, gerakan motorik halus ini saya lanjutkan ya. Gerakan motorik halus ini meliputi gerakan mata, lengan, tangan, jari, dan tentunya bagi anak usia dini seharusnya ini dilakukan dengan metode bermain karena anak usia dini ini sangat identik dengan bermain karena bermain bagi mereka itu adalah pembelajaran untuk mereka. Selanjutnya di
Perkembangan motorik halus. Bagaimana cara, ini slide ke berapa nih Pak Ucok? Slide ke-6 ya. Bagaimana memulai stimulasi perkembangan motorik halus? Gunakan alat-alat sehari-hari di rumah. Ini yang sangat-sangat sederhana sekali. Kalau orang tua di rumah itu tidak perlu mencari alat-alat yang mahal-mahal ya, sebenarnya di rumah semua sudah tersedia, tinggal bagaimana kreativitas kita sebagai pendidik, sebagai orang tua untuk mencari bahan-bahan yang mudah untuk ditemukan. Bahkan alat-alat dapur atau daun-daun kering itu juga bisa menjadi media alat permainan edukatif ya, kalau dalam pendidikan anak usia dini, APE ya, alat permainan edukatif, itu bisa digunakan. Lalu sediakan sarana prasarana yang dapat dilakukan untuk menstimulasi perkembangan motorik halus itu seharusnya yang aman gitu bagi anak-anak, seperti balok susun, puzzle, gunting, lem, roncean, krayon, dan pensil warna. Saya rasa ini barang-barang yang sudah tidak asing lagi ya di anak usia dini. Lalu selanjutnya perkembangan motorik halus anak usia dini di slide ke-7. Di usia anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun itu mulai matang perkembangan motoriknya, baik kasar maupun halus, verbal, kognitif, dan interaksinya. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, ini kenapa saya jelaskan perkembangan motorik ini dari usia 3 tahun, karena ini kita batasi dalam konteks pendidikan di taman kanak-kanak ya, karena pendidikan di taman kanak-kanak itu kan dimulainya dari umur 3 tahun sampai 6 tahun. Jadi perkembangan motorik di usia dini yang harusnya dari sejak lahir, itu saya skip untuk mempersingkat waktu. Saya batasi di anak prasekolah saja. Nah, ya saya lanjutkan ya. Anak mulai perkembangan motorik halus anak di usia 3 tahun bisa dikombinasikan dengan mendengarkan apa yang dikatakan, bisa dengan sambil bernyanyi, sambil menggerakkan tangan dan jari. Banyak ya permainan jari yang bisa melatih motorik halus bagi anak usia dini, seperti lagu-lagu. Kalau pengalaman saya dulu itu banyak sekali lagu-lagu seperti yang menggerakkan jari seperti ini, tidur, tidur, makan dulu, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu yang guru TK ya punya banyak sekali referensi mengenai itu. Itu bisa digunakan. Lalu coretan acak mulai terlihat seperti huruf yang biasa dikenal. Kalau anak 3 tahun itu biasanya apa yang sering dia lihat, apa yang sering yang dekat dengan kehidupannya. Misalnya dia mengenal logo McD atau KFC gitu, atau Pizza Hut yang sering dia makan gitu, yang dekat dengan kehidupannya sehari-hari, dia sudah mulai mencoba untuk menulis huruf-huruf gitu. Bahkan dia suka meminta orang tuanya atau gurunya untuk menuliskan namanya atau menuliskan sesuatu. Berarti itu ketertarikannya sudah mulai ada untuk anak usia 3 tahun. Nah, selanjutnya bagaimana stimulasi motorik halus untuk anak usia 3 tahun? Nah, ini bisa dibaca saja mungkin ya nanti di PPT-nya, ini banyak sekali. Karena saya ingin mempersingkat waktu, saya ingin nanti kita akan lebih banyak diskusi bersama teman-teman yang lain. Nah, perkembangan motorik halus anak usia 4 tahun ini juga dapat terlibat dalam permainan aktif karena usianya lebih matang ya. Anak memiliki kontrol lebih terhadap benda dengan berbagai bentuk. Lalu peningkatan terhadap kontrol jarinya memungkinkan untuk memegang alat tulis dengan pegangan tripod. Nah, ini mungkin yang banyak Bapak Ibu guru atau orang tua yang belum tahu bahwa dalam mengajarkan menulis itu kita menggunakan pensil yang bertahap. Tidak menggunakan pensil yang bulat seperti ini. Untuk memudahkan dia menghandle atau menghold si pensil, gunakan tripod. Jadi ada
pensil, jenis pensil yang bentuknya segitiga. Kita menyebutnya pensil segitiga ya. Nah, itu bisa digunakan untuk pre-writing skill untuk anak 4 tahun yang membantu dia untuk mengholding si pensilnya. Nah, itu ya, Bapak Ibu mungkin yang sudah tahu, sudah paham, tahu ya bentuknya di pasaran juga banyak pensil tripod seperti itu. Kalaupun tidak, kita gunakan ada alat bantunya untuk menghandle si pensil tersebut. Nah, lalu koordinasi mata dan tangan akan membuat anak bisa menyelesaikan mainan puzzle yang lebih kompleks. Jadi puzzle-nya sudah tidak 4-5 keping lagi, dia mungkin sudah bertambah menjadi 10 keping puzzle, dia harus bisa menyelesaikan. Nah, memainkan benda atau mainan yang memiliki bagian yang kecil-kecil. Seperti Lego. Legonya itu kalau di Lego itu kan ada Lego Duplo, ada Lego untuk toddler, ada Lego untuk anak yang lebih besar, itu pasti bentuknya berbeda-beda ya. Nah, untuk anak usia 4 tahun sudah bisa menggunakan Lego yang bentuknya kecil-kecil. Dan ini mengenai life skill keterampilan hidup ya, berpakaian dan melepasnya tanpa bantuan kita, ini sudah bisa diajarkan di anak usia 4 tahun. Nah, stimulasinya saya yakinlah saya nggak perlu ngajarin lagi Bapak Ibu bagaimana stimulasinya, karena kalau bicara stimulasi motorik itu kita tergantung pada kreativitas kita kan ya Bapak Ibu. Kita bisa, sekarang aplikasi sudah banyak, YouTube juga sudah ada banyak sekali sumber-sumber informasi yang kita bisa pakai untuk berkreasi, untuk menstimulasi motorik ya. Bisa dengan Pinterest, di YouTube juga bisa lihat, buku-bukunya pun sudah banyak. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih kreatif ya untuk mencari sumber-sumber tersebut. Saya ingin di sini hanya ingin menekankan bahwa pentingnya rangsangan motorik halus terhadap anak usia dini. Nah, ini kita konteksnya di sekolah ya, perkembangan motorik halus anak usia 5 tahun. Nah, anak 5 tahun itu energi dan minatnya pada permainan semakin tinggi, sudah bisa bermain secara dengan aturan. Lalu mereka juga sudah seimbang, koordinasi gerakannya juga akan lebih kompleks. Sudah bisa, kalau perempuan sudah bisa menari, laki-laki sudah bisa ikut ekskul misalnya silat atau taekwondo dan sebagainya. Itu sudah mulai kompleks gerakan-gerakannya bagi anak usia 5 tahun. Pegangan jari sudah mampu untuk kegiatan yang lebih kompleks seperti mengendalikan alat tulis dan melukis, mengenakan dan melepaskan pakaian boneka, serta memperbaiki atau melepas resleting dan kancingnya. Nah, lalu selanjutnya, perkembangan motorik halus anak usia 6 tahun. Anak senang, aktif, bergerak di berbagai kegiatan, antusias, mengeksplorasi dan mencoba aktivitas olahraga baru dan sebagainya. Kemampuan motorik halusnya sudah melibatkan kelenturan, koordinasi motorik seperti menari, olahraga, berkelompok, bermain di kebun, dan kegiatan membantu aktivitas rumah tangga ayah bundanya. Pada kemampuan akademis, motorik halus sudah siap dalam menulis, udah mulai belajar dikte ya, usia 6 tahun sudah bisa spelling kata-kata yang dituliskan, serta sudah mampu menuliskan namanya sendiri tentunya. Selanjutnya, stimulasinya saya tidak akan jelaskan panjang lebar, silakan Bapak Ibu cari sendiri sumber-sumber stimulasi motorik halus banyak sekali. Nah ini fondasi mengajarkan menulis pada anak. Ini kita mulai dari kekuatan tangannya dulu. Jadi tangan ini sebagai modal anak menulis ya. Jadi tangannya itu tidak boleh lemah. Jadi harus dilatih supaya otot-otot tangannya ini bisa mengholding pensil dengan benar gitu. Dengan cara apa? Tadi di usia 3 tahun mungkin bisa merobek, meremas, bermain bola yang seperti itu ya. Rangsangan-rangsangan yang sifatnya fine motoric skill. Nah, hand-eye coordination,
mata dan koordinasi mata dan tangan, lalu bilateral integration, bagaimana dia menghandle gunting, menggunakan gunting, bisa dengan tepat di garisnya, kekuatan badannya tentu saja, karena motorik halus itu membutuhkan konsentrasi, jadi kekuatan badan atas itu harus benar-benar siap. Object manipulation, dia bisa meniru apa yang dilakukan orang tua, seperti menyisir dan sebagainya. Visual persepsinya juga bagus, hand determinants-nya juga bagus, lalu gerakan taktilnya juga harus siap begitu ya. Dan ini perkembangan menggenggam pensil anak usia 1-6 tahun. Seperti ini bisa dilihat sendiri gambarnya. Perkembangannya dari usia 10 bulan sampai 6 tahun ya. Bisa dilihat di sini gambarnya perkembangannya. Nah, simulasi motorik halus meronce untuk anak bermain. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini hanya salah satu contoh saja bagaimana merangsang salah satu contoh untuk anak playgroup ya, untuk kelompok bermain. Nah, ini mengcopy pola pre-writing skill. Nah, ini gunanya apa? Kita menggunakan buku kotak besar pada usia TK itu digunakan untuk anak playgroup. Dulu ya, anak playgroup itu menggunakan buku yang kotak-kotak besar dulu. Kenapa? Karena harus dibatasi, karena untuk membatasi gerak pensil mereka supaya tidak melewati garis, karena kelenturan motorik anak playgroup itu masih sangat terbatas. Jadi kita dimulai dengan buku kotak-kotak yang kecil dulu gitu. Ini tahapan-tahapannya. Membuat garis lurus, horizontal, vertikal, lingkaran, silang, segi 4, miring kanan, miring kiri, cross, dan sebagainya, dan yang akhirnya nanti mereka bisa menuliskan angka dan huruf dengan sendirinya. Latih anak untuk bisa menebalkan. Nah, ini prosesnya, menebalkan dulu, tracing ya, mengimitate, lalu mengcopy, mencontoh gitu. Jadi tahapannya, gradasinya itu harus benar. Jangan lupa memberikan bantuan sesuai urutan. Full bantuan fisik, sebagian bantuan fisik, modeling atau mencontohkan gesturnya, gerakannya, lalu dilepas anak untuk diberikan instruksi secara visual dan verbal saja. Yang lain lagi. Nah, ini saya ingin meng-highlight tentang gangguan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Red flag-nya pada anak ini kita harus kenal. Apa saja gangguan yang kita harus benar-benar itu adalah sebuah red flag gitu, yang kita harus benar-benar aware sebagai pendidik atau seharusnya orang tua ya harus lebih mengenal red flag itu. Misalnya yang pertama adalah apa? Gangguan perkembangan fisik motorik anak berupa keterlambatan berbicara. Nah, ini banyak sekali di era gadget seperti ini anak-anak yang speech delay. Nah, itu terjadi pada, ini pengalaman pribadi ya, terjadi pada anak saya sendiri. Penyebabnya anak berbicara bisa karena gadget ya, smartphone, atau kurang stimulasi atau adanya kelainan, entah dia tip-tie itu ya, lidahnya pendek itu ya, kelainan yang secara fisiologis begitu, itu bisa menyebabkan keterlambatan berbicara. Lalu yang kedua, mengalami keterlambatan dalam berjalan. Padahal sebenarnya usia berapa sih anak itu mulai belajar berjalan? Anak itu mulai belajar itu di usia 9 bulan sampai 15 bulan ya kalau tidak salah. Nah, di atas 15 bulan anak sudah 2 tahun masih belum bisa belajar. Nah, itu udah red flag. Orang tua harus aware dengan hal itu ya. Gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah gangguan autism, yang merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada motorik halus anak. Periksa dan lakukan konsultasi. Nah, kalau autis ini sudah layanannya referral ya, harus dengan orang yang
profesional, harus pada psikolog atau pada dokter tumbuh kembang anak. Nah, hal ini bertujuan untuk mendorong kemampuan anak dalam komunikasi, berbicara, dan perilakunya, behaviornya. Lalu yang keempat, gerakan tidak seimbang antar anggota tubuh itu juga itu merupakan juga salah satu red flag ya. Lalu yang kelima adalah kelainan genetik berupa Down syndrome. Nah, Down syndrome ini memang sebuah kerusakan pada kromosom, jadi tidak bisa disembuhkan. Selain itu, anak juga harus rajin melakukan pengecekan terhadap organ-organnya secara rutin di dokter tumbuh kembang anak ya. Terima kasih Ibu Feni, Pak Ucok, dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar sharing aja tadi yang telah disampaikan oleh Bu Feni luar biasa, sangat. Aduh, saya baca tadi ininya ya, sangat detail sekali. Mungkin saya sedikit saja itu sebentar ya. Saya share dulu ya. Bentar. Bu Rini mungkin ada yang mau di-share-kan ya? Screen ini dulu, bentar ya. Ada yang mau di-share-kan Bu Rini? Monggo. Oke, sebentar. Ya, bentar. Bisa nggak di-share itu? Ini ya. Bisa sudah itu belum ya? Sudah, Ibu. Bisa sudah terlihat belum ya? Sudah kelihatan Ibu, pembahasan 1, 2, 3, 4. Kenali prinsip. Ya, betul. Oke. Baik, tadi sudah dibahas dengan secara detail oleh Mbak Penny. Saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa saya akan menambahkan tentang apa yang akan dibahasnya adalah prinsip perkembangan anak, kemudian tahapan prinsip perkembangan motorik anak usia dini, lalu manfaat perkembangan fisik motorik anak dan hambatan gangguan tadi sudah disampaikan. Mungkin saya nanti dari sisi yang lain. Yang pertama adalah prinsip perkembangan motorik yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Pendi juga ya, bahwa baik fisik maupun fisikis nanti ada sebuah perubahan menjadi lebih matang lagi, sehingga si anak menjadi lebih expert dalam beberapa hal dari sisi psikomotorik, motoriknya baik halus maupun kasar. Apa saja sih yang mempengaruhinya sehingga seorang anak bisa terlejitkan potensi kecerdasannya dari sisi kecerdasan anak dari motorik, yaitu salah satunya adalah gizi. Kemudian status kesehatan, baik kesehatan orang tuanya ketika pranatal maupun juga kesehatan anaknya ketika anak itu sudah terlahir. Yang ketiga adalah perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Nah, ada 3 prinsip tahapan pendidikan anak usia dini. Yang pertama tadi mungkin secara detail sudah disampaikan oleh Bu Feni. Ada tahapan. Ini ada slide-nya ya? Kok slide-nya nggak terlihat? Oh, slide-nya nggak malah terlihat ya? Sebentar. Sudah ini. Oh. Ibu, kalau di saya kelihatan, cuman sama peserta lain tidak. Mungkin saya akan bantu Ibu untuk share. Oh iya, Saya coba bantu. Mungkin masalah jaringan nanti coba kita perhatikan masalahnya di mana. Cuman untuk sekarang saya bantu share ya, Bu. Ya.
Sebentar ya. Baik, siap. Oke, apakah slide-nya kelihatan Bapak Ibu? Aduh, kok muka aku kelihatan? Udahlah. Sudah Mas, ada tampilannya sampean malah di bawah. Iya, aku pakai yang expert supaya jangan ada yang gelap-gelap itu, Pak. D. Aku hilangin muka aku gimana nih? Oke. Nah, gitu aja Mas, sudah. Ya, udah Oke. gitu aja. Baik. Baik, sudah ya. Terima kasih Pak Ucok. Masya Allah. Ya, sekarang kepada tahapan verbal kognitif. Tahapan ini anak tahu akan gerakan yang belum dipelajari, tapi anak itu tahu. Kayak misalkan ketika anak-anak kalau kita berbicara tentang anak-anak usia golden age ya di sekolah TK, misalkan hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan, ada sebuah gerakan baru, akan ada senam. Nah, ketika ada senam baru, misalkan gerakan senam, si anak akan melihat, oh inilah, oh ada gerakan senam, oh saya harus mengikuti seperti ini. Itu baru kognitif saja. Nah, dia baru mencerna, ada gerakan baru yang harus kami ikuti. Nah, ketika sudah pada tahapan verbal asosiatif, dalam tahapan ini anak mencoba mempelajari gerakan baru tersebut. Nah, setelah teacher atau gurunya melakukan sebuah gerakan, lalu si anak akan mengikuti gerakan-gerakan baru yang telah dicontohkan oleh teachernya. Kemudian si anak mengikuti sebuah gerakan. Nah, pada tahapan ini, gerakan yang dilakukan oleh si anak berarti anak masuk ke dalam tahap verbal asosiatif. Si anak mencoba mempelajari hal baru dan anak mulai mendapatkan peningkatan kualitas tentang yang didapatkan dari pengalaman barunya tersebut. Yang ketiga adalah tahapan otomasi. Dalam tahapan ini, anak dapat melakukan gerakan baik secara baik dan mahir. Misalnya, ketika kegiatan ini berulang-ulang, ketika misalkan teacher sudah melakukan kegiatan itu, kemudian si anak diminta untuk kegiatan mengulanginya, kemudian si anak bisa dengan mahir melakukan apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut, oleh teachernya tersebut. Nah, pada tahapan ini tidak bisa dengan serta-merta bahwa anak bisa melakukannya, tapi perlu ada pengulangan yang beberapa kali. Kemudian si anak melakukan latihan-latihan sehingga anak tersebut bisa melakukan dan bisa memberikan terwujudkan potensi kecerdasan geraknya melalui tahapan yang ketiga karena sudah melakukan pengulangan beberapa kali. Mungkin itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah manfaat perkembangan anak usia dini. Nah, manfaat perkembangan anak usia dini itu ada beberapa tahapan yang tadi telah disampaikan dari usia perkembangannya. Di sini saya tidak akan membicarakan usia perkembangan karena tadi sudah dengan detil teman-teman diskusi dan bisa membaca apa yang telah disampaikan oleh Bu Feni. Maka saya akan membicarakan perkembangan anak melalui beberapa tahapan sesuai fisiologi dan kognitifnya. Kalau sesuai dengan fisiologi, bahwa si anak melakukan gerakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kesehatan tubuhnya. Misalnya, karena fisiologi itu berkaitan dengan ilmu tubuh, dengan kesehatan jasmani, maka adakah seorang anak bisa melakukan kegiatan itu dengan baik sesuai yang telah dicontohkan oleh teachernya atau ibu gurunya atau pak gurunya. Maka jika kita lihat, maka di sini si anak ketika melakukan gerakan itu apakah ada kesulitan atau tidak. Karena ketika ada kesulitan, maka si anak akan dilihat, maka ada pengaruh. Pengaruhnya apa? Ternyata pengaruh kesulitannya adalah kesehatan tubuhnya, struktur sistematis tubuhnya yang tidak sehat, sehingga si anak tidak mempunyai perkembangan yang baik dalam kesehatan fisiologi anak. Nah, ini misalnya perkembangan fisiologis ini karena misalkan contoh geraknya adalah misalkan si anak bisa melakukan
misalkan bergerak dengan sekuat-kuatnya, tadi seperti yang banyak dicontohkan, merangkak, kemudian mengambil, menggapai, dan lain-lain. Nah, ada juga perkembangan anak secara kognitif. Dalam bermain, si anak tidak hanya mengandalkan gerak saja, tapi ada kerjasama antara gerak dengan kognitif. Misalnya, ketika bermain, ternyata si anak itu belajar sesuatu hal yang baru. Oh, ternyata dengan bermain itu kita mendapatkan sesuatu yang baru. Dengan gerak itu kita enjoy, dan dengan gerak itu kita mendapatkan hal baru. Jadi ternyata kognitif itu bisa didapatkan ketika anak juga mempunyai gerak yang baik gitu kan. Terus yang ketiganya adalah sosial dan seni, sosial dan emosional. Ketika si anak misalnya mempunyai kesamaan, si anak mempunyai kesamaan ingin melakukan sesuatu banyak hal dengan gerakan-gerakannya, tetapi misalkan ada kecenderungan, misalkan ketika sedang mengantri, misalkan kalau kita di sekolah, misalkan ya anak-anak boleh ya melakukan sesuatu, siapa yang mau ini, misalkan mau cuci tangan, misalkan kemudian mau melakukan sesuatu, maka si anak harus menunggu giliran. Nah, ketika giliran, maka misalkan nanti dilihat. Nah, ada anak yang misalkan tidak mau mengantri sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Tapi dia Tetapi dia misalkan menyela dan lain-lain. Nah, ternyata di situ dilihat, ternyata secara emosional anak belum mempunyai kematangan. Nah, gerak ini juga mempengaruhi secara emosional, kemudian secara sosialnya. Misalnya ketika sosial, anak mempunyai kesukaan terhadap sesuatu, misalnya dia bercerita tentang sesuatu. Nah, ketika dia sedang bercerita, ketika sedang bermain, kemudian dia melakukan gerak, terus kemudian juga dia ketika sedang melakukan gerak, kemudian melakukan permainan, dan dalam permainan itu akhirnya dia menemukan teman, akhirnya kemudian dia menemukan rasa nyaman ketika sedang bermain. Nah, akhirnya kecerdasan gerak itu ternyata menimbulkan kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan sosial. Kemudian juga ada kecerdasan berbahasa. Anak yang distimulasi motoriknya, misalnya motorik halusnya yang baik, kemudian akhirnya dia bisa, misalkan motorik halusnya, anak itu misalkan belajar menulis, kemudian belajar membuat aksara. Nah, dengan aksara itu, akhirnya si anak akan belajar bahasa, belajar mengatakan sesuatu, sekarang menulis, akhirnya membaca, kemudian ketika dia mahir, dia bisa membaca puisi, atau kalau tidak membaca puisi, membaca dengan keras, kemudian membaca puisi, kemudian juga akhirnya dia bisa menyanyi, dan lain-lain. Dari seni itu, kemudian anak bisa juga mempunyai kecerdasan baik dari kecerdasan bahasa. Kemudian dengan menari seni, misalkan tidak hanya menyanyi, kemudian dengan menari, misalnya si anak latihan menari, gestur tubuhnya, mimik wajahnya, kemudian dia menjadi pede dengan kecerdasan tersebut. Nah, akhirnya dengan kecerdasan tersebut yang dia didapat, kemudian dia bisa melakukan gerakannya seimbang, iramanya nyaman, mimik mukanya juga terlihat enjoy, maka ternyata kecerdasan seni juga, kecerdasan gerak juga bisa mempengaruhi kecerdasan seninya. Artinya, kecerdasan gerak di sini, motorik itu tidak hanya terpaku pada kecerdasan itu saja, tapi ternyata simultan atau saling berpengaruhi. Ketika mempunyai kecerdasan gerak, maka dia juga akan mempunyai kecerdasan seni gitu, kecerdasan seni dalam hal menari. Kalau menarinya luas, kemudian menarinya bisa mengikuti tubuh, gerak, irama, dan nada dengan nyaman, dengan enjoy, maka si anak itu dengan tidak langsung berperan dalam
dirinya sendiri melejitkan potensi kecerdasan gerak, ada kaitannya dengan kecerdasan seni. Yang selanjutnya adalah moral dan agama. Misalnya seperti tadi gerak. Ketika melakukan kita permainan, pada saat bermain misalnya, nah kita memberikan misalkan ada aturan-aturan bermain. Pada saat aturan bermain misalnya, ayo, karena ketika kita sampaikan kepada anak-anak kita, bermain itu tidak hanya mencari yang menang, tidak mencari yang juara. Yang juara itu tidak harus yang pertama, tapi kemenangan adalah ketika komitmen dan mau mengikuti aturan dengan baik, jujur, misalkan gitu. Nah, itulah misalkan kecerdasan gerak itu akhirnya juga bersinergi dengan kecerdasan moral dan agama. Misalnya kalau motorik halusnya, misalnya kalau anak senang dengan motorik halus, seperti misalkan menulis. Misalkan menulisnya apa? Kalau terbiasa menulis, kemudian nanti menulis huruf hijaiyah salah satunya. Dengan huruf hijaiyah, akhirnya dia bisa merangkai beberapa kata kalimat, misalkan kalimat dengan huruf Arab. Kemudian akhirnya dia akhirnya dengan beberapa review dan latihan, kemudian dia bisa menulis sepenggal kata bahasa Arab, kemudian juga akhirnya bisa mengaji. Akhirnya apa? Kecerdasan gerak, baik motorik halus maupun motorik kasar, itu sangat bersinergi dengan kecerdasan moral dan agama. Itu kemudian ternyata tidak hanya kita melakukan kecerdasan saja, tapi ternyata di balik itu juga kita harus memahami ternyata ada hambatan yang yang dimiliki oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita. Apa sih hambatan itu? Apa sih gangguan itu? Ternyata gangguan merupakan rintangan atau halangan yang menyebabkan ketidakwajaran, sehingga ketidaknormalan perkembangan fisik yang berkaitan dengan perkembangan motorik anak. Sehingga harusnya dia bisa melakukan banyak hal yang telah tadi disampaikan oleh Bu Feni, misalkan perkembangan umur 2 tahun, 3 tahun, seperti ini ada tahapan-tahapannya. Kok tidak bisa dilakukan ya? Kok tidak bisa ya diberikan ya? Kok tidak bisa anak itu melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pada usia-usia perkembangannya. Nah, ternyata ada beberapa hal yang mengakibatkan anak itu terhambat atau mempunyai rintangan. Salah satunya adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf ini akan mempengaruhi kecerdasan gerak anak dan emosi. Salah satu sistem saraf misalnya tadi seperti gangguan fisiologi tubuhnya, misalkan yang berkaitan dengan struktur tubuh kita, tubuh manusia gitu kan. Nah, ada juga yang berkaitan dengan struktur otak gitu kan, saraf otak, yaitu yang misalkan dengan yang tadi telah disampaikan salah satunya oleh Bu Feni adalah autis gitu kan. Nah, ini akan mempengaruhi potensi kecerdasan anak untuk mendapatkan hambatan sehingga anak tidak bisa melakukan hal yang seharusnya dia dapat pada usia perkembangannya. Kemudian juga apa yang mempengaruhinya adalah otot. Kemudian otot ini sangat mempengaruhi perkembangan motorik. Selainnya itu adalah kelainan kelenjar endokrin. Nah, apa sih kelenjar endokrin? Kelenjar endokrin adalah penghasil hormon yang akan mempengaruhi perilaku dan akhirnya kadang-kadang timbul ya tingkah laku baru gitu kan. Jadi bad mood, kemudian jadi runsing kalau anak-anak, anaknya kok tiba-tiba marahnya gitu, tantrum gitu kan, tiba-tiba apa gitu. Ini ada pengaruh kelainan kelenjar endokrin gitu kan, nanti ada sebab-sebabnya. Yang kemudian juga ada struktur tubuh. Nah, mohon maaf misalkan ada yang mempunyai kelemahan gitu kan. Yang kemudian juga tadi otak yang telah disampaikan tadi di atas, otak mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan gerak anak misalkan. Nah, seperti apa? Tadi dikatakan bahwa salah satunya adalah autis. Mungkin tadi disampaikan oleh Bu Penny, autis itu apa?
autis itu sebenarnya gangguan di mana anak terganggu dengan saraf otaknya gitu. Karena apa sih ciri-cirinya gitu kan? Mungkin sudah paham semuanya apa sih ciri autis. Ciri autis itu ada beberapa hal, misalnya yang gangguan yang berkaitan dengan gangguan fungsi otak, misalkan ada gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Jika anak-anak kita misalkan ada yang ternyata gangguan komunikasi dan interaksi sosialnya itu lain dari temannya atau tidak sesuai dengan usia perkembangannya, itu juga harus hati-hati. Kemudian juga ada juga anak autis misalkan perilakunya itu aja gitu kan, misalkan, atau bahasa verbalnya itu merasa terganggu gitu kan. Harusnya kan kita kalau anak usia yang usia perkembangannya normal kan tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak terus-menerus yang apa ya, yang misalkan kalau misalkan tangannya misalkan melepaskan tangannya terus-terus, atau matanya melihat ke atas terus, atau misalkan jari-jarinya diputar-putar terus, itu gerakan-gerakan yang tidak normal gitu, dan itu terus-menerus dilakukan. Kemudian tidak ada tindakan agresif. Tindakan agresif itu bisa juga dia takut menarik diri, atau juga agresif untuk tidak punya rasa takut gitu. Dan yang terakhirnya adalah gangguan sosial. Nah, kadang-kala nih misalkan anak-anak kita mau sih bergabung gitu kan. Oh, anak saya sih nggak apa-apa, mau saya yang ini nggak apa-apa gitu. Mau kok gabung, tapi dalam gabungnya tidak bisa interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya, atau lebih baik diam atau punya dunianya sendiri gitu kan. Itu salah satunya. Yang tadi disampaikan juga ada salah satu hambatannya lagi adalah kromosom ya. Nah, ada kelainan kromosom. Nah, kelainan kromosom ini yang akhirnya mengakibatkan anak itu menjadi Down syndrome, yaitu kelainan akibat adanya masalah kromosom, yaitu Down syndrome. Gejalanya apa? Yaitu keterlambatan dalam pertumbuhan, bentuk wajah yang sama semua gitu kan, kemudian fungsi fisik yang tidak maksimal, dan lagi lemahnya IQ gitu. Nah, hal tersebut akhirnya akan mempengaruhi perkembangan motorik anak gitu, baik motorik halus maupun motorik kasar. Lalu ada bagaimana langkah penanganan masalah hambatan ya, mungkin saya salah tipe mengetiknya. Yang pertama harus mampu mengidentifikasi kasus. Nah, kalau di sekolah saya biasanya sebelum masuk sekolah itu ada tes, tapi tesnya bukan anak harus bisa baca, kemudian juga anak itu harus tes kognitif lainnya, tapi di MRI gitu, di MIR, Multiple Intelligence Research, atau juga kemudian dilihat perkembangannya seperti apa. Nah, untuk melihat apa? Untuk melihat ya ini, mengidentifikasi anaknya. Banyak juga diantaranya orang tua yang kadang-kadang mungkin merasa sedih, atau kesedihannya itu mungkin di dalam, akhirnya tidak menyampaikan ke pihak lain, sehingga sebenarnya ketika seperti itu malah menghambat kecepatan anak untuk bisa sembuh atau tidak sembuh ya, atau anak untuk bisa mendapatkan kondisi yang terbaiknya gitu kan. Misalkan, nah akhirnya kita dilihat, kemudian diidentifikasi. Kalau kita begitu diidentifikasi, nah kita kemudian menyampaikan kalau di sekolah kami, nah ini seperti ini. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, misalkan sudah terlanjur masuk, ya kita cek lagi, kemudian diidentifikasi kasus, kemudian didiagnosis, apa yang terjadi pada anak ini. Kemudian setelah diidentifikasi kasus, didiagnosa, terlihatlah misalkan ini masuk dalam kategori apa, misalkan ini kelemahannya fisik dalam hal motorik halus, apa kelemahannya tadi yang dikatakan misalkan karena pengaruh saraf, fisiologis, atau struktur tubuh, atau apa, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui, setelah mengidentifikasi, kemudian didiagnosis, anaknya itu termasuk kemana, nah, maka kita diskusi dengan orang tuanya. Setelah didiskusi dengan orang tuanya, kemudian kita baru memberikan prognosis, artinya untuk meneruskan alternatif upaya bantuan.
kita sampaikan ke orang tuanya bahwa, atau kita sampaikan kalau kita itu kepada anak kita atau saudara kita, nah ini seperti ini. Kemudian kita memberikan alternatif bantuan seperti ini, bisa apa tidak, mau apa enggak gitu kan. Nah setelah itu kemudian kita berikan treatment, upaya untuk memberikan bantuan. Treatmentnya adalah kalau misalkan yang hanya untuk misalkan apa namanya, kayak konsentrasi pendek masih bisa. Misalkan kalau ada anak-anak yang misalkan hanya perlu penanganan kecil kayak masih lemah untuk memegang pulpen atau pensil, kemudian gerakan-gerakannya masih kurang seimbang, itu hal-hal yang itu bisa kita lakukan. Kemudian juga kalau misalkan hal-hal yang misalkan treatmentnya apa, misalkan kalau misalkan autis apa nih, misalkan autisnya bagaimana, penanganannya harus apa, atau pakai sistem ABA atau pakai sistem ada beberapa sistem yang untuk terapi gitu kan. Nah kalau ternyata dinyatakan memang setelah diskusi dengan orang tuanya dan kemudian ternyata ada nih misalkan pakai terapi kognitif behavior terapi misalkan, atau juga dengan social skill training misalnya seperti itu. Nah setelah kita memberikan terapi, nah kita diskusi lagi dengan orang tuanya. Ketika misalkan seperti itu, kita melakukan tindakan lanjutan. Tindakan lanjutan itu adalah evaluasi. Apakah setelah dievaluasi ada perbaikan? Apakah setelah dievaluasi bagaimana? Nah, kita biasanya diskusi dengan orang tua. Setelah orang tuanya oke, kita lanjutkan. Setelah dievaluasi ternyata seperti ini, misalkan bisa juga pihak di sekolah atau juga kita memberikan rekomendasi kepada misalkan pusat tumbuh kembang atau kemana yang mendapatkan itulah legalitas yang pasti yang agar bisa menerapi dengan cara yang tepat agar bisa menghasilkan kualitas dan cepat si anak itu mempercepat kondisi terbaiknya gitu kan. Kalau misalkan sembuh nggak ya gitu kan. Nah ada juga sih kita beberapa anak yang ternyata tepat treatmentnya, kemudian juga orang tuanya bisa kolaborasi dengan baik gitu kan. Beberapa anak di kita juga ada yang kuliah sampai ke ITB, ke luar negeri, jadi nggak masalah gitu kan. Tapi sesuai dengan kita ada kerjasama kolaborasi dengan keluarga, dengan orang tua. Dan bagaimana sih teknik penanganan masalahnya? Nah seperti tadi, jika hanya tidak mengalami fisiologi, kemudian misalkan tidak mengalami gangguan saraf yang berat atau gitu kan, atau gangguan otak, ini hanya perlu latihan saja misalkan, ya kita menggunakan latihan saja, diulang-ulang. Nah kalau misalkan hanya konsentrasi pendek, hanya latihan. Kemudian kalau yang misalkan keseimbangannya, misalkan keseimbangannya masih belum maksimal dan si guru atau teacher pun bisa menghandle itu dan setelah didiskusikan dengan pihak sekolah, yaitu kita latihan berulang-ulang. Kemudian ayo di sekolah pun kita harus mengidentifikasi anak-anak kita. Anak-anak kita itu kita harus tahu, guru itu harus tahu di mana style learning anak. Nah, selain tahu style learning anak, seorang guru itu harus tahu bagaimana si anak itu stylenya seperti apa. Anak guru itu harus mempunyai metode yang sangat banyak, harus kaya dengan metodologi. Sehingga kalau saya punya anak 24, ya yang sekian anaknya sukanya kecerdasannya style learning-nya seperti ini. Jadi kemudian seorang teacher atau guru itu mengidentifikasi anak mana saja yang ketika diberikan materi ajar atau diajak bermain, tapi dia akan nyambung dan mudah gitu kan, materi yang diberikan itu akan nyaman gitu kan, motoriknya itu untuk kecerdasan motoriknya itu bisa terwujudkan gitu kan. Nah maka dengan berbagai permainan, nah permainannya dilihat. Jika kalau kita mengajar anak misalkan di dalam kelas untuk menulis, kalau anak yang menulis tidak ada masalah, dikasih
tugas atau ya kita mengajarkan bersama, misalkan hanya bisa menulis atau menjiplak. Kita kan usia anak golden egg ya, menjiplak, kemudian menggunting, kemudian menggaris, mengasir gitu kan istilahnya. Nah, tapi kan ada anak-anak tertentu yang lebih harus ditangani lebih gitu kan. Nah, kalau anak-anak yang lebih berarti si guru itu harus tahu. Nah, anak-anak mana yang ketika sudah selesai mengerjakannya tuntas, maka dikasih permainan atau dikasih pengaman agar tidak mengganggu yang lainnya. Yang sudah selesai dikasih pengaman, yang belum maka kita dikasih, yang belum kita kasih, misalkan yang belum selesai, maka kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan dan didampingi dengan sebaik-baiknya. Nah, permainan misalkan, dan itu kan permainan yang menarik untuk apa? Kemudian dikondisikan. Setelah dikondisikan, misalkan, oh anak ini terus kemudian saran dan nasihat, kemudian modeling, konseling, dan terapi. Mungkin teknik penanganan masalah, contohnya seperti itu. Mungkin nanti kita banyak diskusi aja, Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih, hanya sekedar sharing, semoga bermanfaat. Kita tinggal itu aja diskusi, Pak Ucok dan teman-teman semuanya. Mohon maaf jika waktunya malah melebar bicara kemana-mana. Silahkan. Ini ada pertanyaan. Yang pertama tadi kayaknya pertanyaannya saya rasa sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Yayu ya, mengenai apa yang menyebabkan motorik terganggu serta mana sih yang lebih dulu atau yang utama mengembangkan motorik kasar apa halus. Nah, tadi yang pertama jawabannya sudah terjawab tadi sama Bu Rini ya, mengenai gangguan motorik internal tadi sudah cukup disinggung tadi, yaitu gangguan lebih kepada gangguan yang sifatnya fisiologis ya, gangguan secara fisiologis. Mungkin kalau untuk lebih detailnya ini dokter tumbuh kembang atau dokter anak DSA itu bisa menjelaskan lebih rinci ya gangguan internalnya apa saja yang sifatnya fisiologis gitu, yang sifatnya pada gangguan saraf, gangguan otak, gangguan di otak, di persyarafan, atau gangguan-gangguan yang sifatnya sensori atau penglihatan atau pendengaran, atau yang sifatnya taktil ya, perabaan dan taktil gitu. Nah, ini keterlambatan motorik kasar itu misalnya kalau boleh saya contohkan, misalnya ini di usia bayi ya, di usia awal-awal 1000 hari pertama kehidupannya itu, misalnya ketika berbaring atau telungkup, dia posisi badannya tidak simetris. Nah, itu udah warning tuh, udah red flag tuh waktu masih ketika bayi gitu. Terus tungkainya kanan kiri tidak simetris. Nah, itu juga nantinya akan menjadi penghambat gerakan motorik kasarnya. Terus anaknya terlihat kaku misalnya, itu juga bisa menghambat ya, salah satu red flag gitu. Terus kalau seingat saya itu sangat diwanti-wanti sekali ketika anak itu tidak mampu berguling di usia sekitar 8 bulan atau belum bisa duduk di usia 8 bulan. Nah, itu red flag seperti itu, guru atau pendidik atau orang tua sih ya sebenarnya yang harus aware sekali dengan hal itu. Belum bisa berjalan di usia 1,5 tahun. Nah, itu termasuk dalam gangguan motorik ya. Itu di awal-awal seperti itu. Mana yang harus dikembangkan lebih dulu? Sebenarnya tidak ada yang lebih duluan, motorik kasar dulu atau halus dulu. Kalau perkembangannya yang pertama itu sebenarnya motorik kasar dulu, otot-otot besarnya dulu yang dia bisa bergerak, karena
kematangan untuk motorik halus itu untuk pada bayi itu dia akan belakangan setelah motorik motorik kasarnya itu akan jauh lebih dominan bergeraknya, seperti dia bisa menendang, dia bisa merangkak, itu kan gerakan awal di usia-usia awal kelahiran anak ya. Jadi yang lebih dulu berkembang motorik kasar sebenarnya, tapi mana yang harus didahulukan bersama-sama, tidak bisa harus yang dirasanya halusnya dulu, kasarnya belakangan, tidak bisa seperti itu, karena ini menyangkut koneksinya dengan otak ya, dengan kecerdasan nantinya. Tidak bisa ada yang didahulukan atau dibelakangkan seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaan, mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Rini, apakah ada pengaruh proses riwayat kelahiran prematur terhadap perkembangan motorik dan kognitif? Mungkin Bu Rini bisa menjawab ini. Baik, terima kasih. Salah satu, saya mungkin tadi gangguan itu mohon maaf ada yang kurang. Salah satunya adalah hambatan itu, salah satunya adalah di usia kehamilan yang belum waktunya, di prematur. Ada beberapa juga yang ada beberapa kasus gitu kan, ada penelitian juga bahwa usia prematur karena kan kondisi fisiologisnya belum sempurna, baik kondisi fisiologis fungsi, sistem tubuhnya, dan lain-lain. Ini kadang-kadang mengakibatkan kemampuannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan ada salah satu penelitian, katanya apakah yang prematur itu, anak saya prematur, kemudian kok anak saya mempunyai riwayat seperti ini, ya bisa jadi gitu kan, karena salah satunya organ tubuh fungsinya itu tidak maksimal gitu, belum maksimal, sehingga ada hal-hal yang harus diupayakan lebih gitu kan, untuk supaya lebih kecerdasannya lebih maksimal lagi. Prematur itu karena kan belum maksimal. Yang keduanya salah satunya kognitif, karena fungsi saraf otaknya juga kan belum sempurna. Itu salah satunya. Ada juga gitu kan yang bisa mempengaruhinya gitu kan. Tapi tidak semuanya anak prematur seperti itu, tapi ada beberapa kasus anak prematur mengalami kesulitan dalam hal kognitif seperti itu. Tapi juga ada yang ternyata tidak masalah. Ternyata ketika pada saat setelah lahir, kemudian orang tua dan beberapa pihak kemudian memberikan treatment yang tepat untuk anak-anak usia prematur. Tapi juga ada juga yang mengalami kendala seperti itu. Salah satunya juga ada katanya. Bahkan tadi saya mendapatkan informasi kalau ada sebuah penelitian bahwa di luar negeri katanya janin juga bisa dideteksi melalui hasil kromosomnya dan lain-lain dari mulai dalam kandungan. Tetapi akhirnya itu sekarang dihentikan karena ternyata setelah dilakukan itu banyak orang tua yang ketakutan, misalkan, wah katanya, ternyata kalau anak saya orang tuanya seperti ini punya penyakit diabetes dan lain-lain, ketika hamil ternyata nanti anaknya seperti ini gitu kan. Nah ternyata kan itu hanya akhirnya dihentikan dan tidak di blow up lagi. Oleh karena itu penelitian tersebut akhirnya disayangkan untuk tidak dimaksimalkan lagi informasinya gitu, disosialisasikan lagi, karena belum tentu gitu kan di sana itu ternyata banyak yang menggugurkan, banyak bayi yang orang tua yang merasa resah, gelisah gitu kan, karena sudah diidentifikasi ketika di dalam kandungan bahwa anaknya akan seperti ini. Bahkan juga anak yang prematur seperti ini. Tapi penyebab aslinya itu kan salah satunya mungkin juga dari genetik dan lain-lain gitu kan. Bisa iya, bisa tidak gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas secara lisan.
secara lisan silahkan, kalau tidak karena waktu sudah menunjukkan lewat 15 menit ya, mungkin kita akan segera tutup diskusi kita pada malam hari ini. Silakan saya beri kesempatan bagi yang mau open kamera dan bertanya. Ya, silakan. Ibu Ratna sudah buka kamera, monggo mau bertanya langsung, singkat, padat, dan jelas, Ibu, monggo. Terima kasih Ibu Feni dan Ibu Rini. Permasalahan di kami ada beberapa siswa. Yang pertama itu siswa kami itu anaknya di motorik kasarnya masih kurang, agak lambat ya, maksudnya motorik kasarnya ya agak lambat. Ada kalau mau melakukan sesuatu mesti kami satu-satu, ayo nak jalan sedikit, nanti untuk mengikuti instruksi itu agak lambat karena mungkin dari motoriknya dulu. Tapi alhamdulillah setelah kami latih, kami terus rangsang di motorik kasarnya, ternyata dia juga mampu juga untuk mengikuti instruksi. Berarti sangat pengaruh sekali ya Bu ya, kemampuan motorik kasar anak terhadap kognisi anak. Ya, iya, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya yang sangat bagus. Nah, itu tadi sempat saya jelaskan mengenai korelasi antara perkembangan motorik dengan kemampuan kognitif anak. Itu penelitiannya, ini bukan saya yang bicara ya, ini penelitiannya ada, sumbernya juga ada di jurnalnya. Jadi otak yang melakukan atau otak yang bekerja sebagai perangsang motorik pada anak, motorik kasar pada anak itu yang awalnya sepertinya tidak berhubungan dengan, itu namanya cerebral cortex kalau nggak salah ya, mungkin saya salah, nanti bisa tolong dikoreksi namanya apa. Itu berkaitan dengan otak yang bekerja untuk kognitif anak gitu, untuk kecerdasan anak, untuk merangsang kecerdasan anak, itu berkorelasi, saling berkaitan. Ketika otak untuk kognitif itu menyala, ternyata otak yang lain yang berkaitan dengan motorik itu ikut menyala begitu. Begitu pula sebaliknya, itu ada penelitiannya. Nah, nanti bisa dibaca di jurnalnya, dan itu memang in the real life itu memang terbukti ya gitu. Dan itu terbukti Bu sama anak saya, dan kebetulan anak saya mengidap autism, jadi memang kematangan motoriknya itu sangat minim. Setelah dirangsang kecerdasannya semakin meningkat gitu, pemahamannya dia semakin asertif, kata-kata, kemampuan bahasanya juga semakin baik ketika motoriknya dirangsang, motorik kasar terutama ya. Itu. Terima kasih. Boleh bertanya satu kali lagi Bu ya? Monggo ya Bu, silakan. Kasus kami yang tadi dengan pertanyaan yang saya masalah anak prematur itu, kebetulan memang ada siswa kami anaknya prematur tapi aktif sekali. Saya kira maksudnya untuk motorik kasarnya ya sudah inilah aktif anaknya, tetapi dia di kognisinya bagaimana untuk menstimulus untuk kognisinya itu. Dan mungkin yang terakhir apakah ada alat tes ya untuk di awal masuk anak-anak sekolah itu, alat tes untuk seperti yang tadi Bu Rini sampaikan, ada untuk mendiagnosis terlebih dahulu permasalahan-permasalahan anak-anak. Jadi kami sebagai pendidik nanti bisa memberikan rangsangan apa yang perlu kita berikan kepada anak, kan setiap anak berbeda itu. Mungkin ini ada. Terima kasih Bu. Ya Bu Rini mungkin bisa menjawab. Ya, yang untuk mendiagnosis yang awal itu supaya pada saat tes anak-anak
bisa kita tahu terlebih dahulu ya. Nah, itu kita punya nama ada alatnya gitu kan. Tapi bukan alatnya itu ya seperti tingkat untuk ketelitian anak. Misalkan kita itu ada 8 kecerdasan nih. Satu-satu dilihat bagaimana kecerdasan kognitifnya seperti apa. Nanti misalkan usianya Ibu di TK ya? TK atau SD usianya anaknya? Kelompok bermain. Oh, kelompok bermain. Nah, nanti ada tahapan kelompok bermainnya itu ada. Misalkan di usia 3 tahun itu kemampuan anak-anak itu di dalam kognitif apa? Misalkan nanti ada 1 sampai 5 ya. Misalkan anak sudah mampu misalkan menyebutkan warna dengan baik gitu kan, nanti dilihat nanti warna dasar apa, nanti kita lihat. Kemudian anak sudah mampu membilang, misalkan anak sudah bisa mengidentifikasi, misalkan anak sudah ini gitu kan kognitifnya, kemudian gitu kan. Nah, nanti ada lagi misalkan lihat misalkan ada orang yang sedang itu memancing, terus itu dapatnya nanti di sampingnya apa, ikan, ayo lagi pegang pancingan, ininya apa, nanti itu kognitif Bu, nanti ada beberapa, nanti terus nanti dilihat lagi pada ya sesi geraknya, pada sesi gerak nanti anak diminta untuk meloncat. Anak kita tidak seakan-akan anak itu meloncat Bu, tapi kita ajak main, yuk kita terjun, yuk kita ini, misalkan, yuk kita bermain ini gitu. Ayo kita nyanyi, kita sambil nyanyi anak itu ikut nggak melompat gitu kan. Jadi seakan-akan anak itu tidak sedang kita ini gitu kan, tapi diajak kita bermain gitu kan. Itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ada tahapan, ada 9 kecerdasan, nanti masing-masing punya rule-nya. Nah, nanti dari 9 itu kita identifikasi kalau 1 sampai 10. Oh, ternyata dia kelemahannya di kecerdasan ini. Di kognitif nih. Oh, kenapa di kognitif ininya kekurangannya. Nah, maka kita harus melihat kita apa dulu kan tadi kan sudah didiagnosa. Nah, kemudian kita beri latihan. Kalau dalam latihan dia tidak mampu, misalkan kita permainan. Kalau dari permainan nggak mampu, kita kasih konseling kalau ini. Oh, ternyata memang gitu kan, misalkan ada kelemahannya di bidang ini. Oh, style learning-nya aja. Oh, gurunya aja nih. Ini mah yang nggak sabar. Oh, ini mah hanya ininya aja nih yang seperti ini. Oh, berarti ternyata memang ini ada kendala ini gitu kan. Ya, baik. Itu. Nanti misalkan kalau autis kan itu bisa kelihatan terdeteksi. Kita lihat ini pasti